Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Pertama-tama saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman dari Indemo. Sahabat saya ada Hariman, ada teman-teman, ada Aca, Yudil, Mia, teman-teman lama, teman mahasiswa. Saat ini posisi saya agak berbeda. Kalau dulu saya aktivis mahasiswa, yang suka diacak-acak juga oleh Hariman. Tugas yang diberikan oleh panitia menguraikan tentang vaksin atau vaksinasi COVID-19 antara harapan dan tantangan. Kemudian manusia semakin dekat atau mendekati kehidupan liar, ya. Jadi interaksi antara manusia dengan hewan-hewan itu semakin meningkat. Itu sebabnya beberapa tahun terakhir beberapa penyakit penyakit infeksi ya yang disebabkan oleh keluarga virus corona ini cukup banyak. 2002 sudah ada SARS yang pertama ya. Kita juga panik waktu itu. Virusnya itu ditularkan dari kelelawar, kemudian lewat musang, civet ya, terus ke manusia. Kelelawar ke camel, ke unta. Ini yang kemudian menularkan MERS coronavirus di tahun 2012. Ini juga kita sempat panik. Akhirnya sekarang ini kita diharapkan pada SARS coronavirus yang kedua atau kita sebut sebagai COVID-19. Dari mana virusnya berasal? Itu dari kelelawar, tapi dia lewat di sejenis tenggiling dan juga katanya dari ular. Kita tidak bisa memastikan apakah akan berhenti sampai di sini. Ya, kita belum tahu next pandemi itu akan ada di mana, oleh siapa dan sebagainya. Problem buat kita sekarang saat ini adalah penularannya itu bukan hanya dari hewan liar, tapi dari manusia langsung ke manusia. Itu terjadi begitu masifnya, walaupun virusnya itu tidak berterbangan ke mana-mana secara artinya terbang jauh gitu enggak. Dia hanya ditularkan lewat droplet yang ukurannya cukup besar dan itu hanya bisa ditularkan jarak dekat saja. Ya, kalau jauh tidak lagi efektif. Jadi sekitar 2 meteran itu, lebih dari itu sudah tidak menular lagi. Kecuali kalau kemudian dibawa-bawa oleh manusia. Nah, definisi dari vaksin ini adalah satu zat ya, apapun itu ya, yang digunakan untuk merangsang produksi antibodi dan memberikan kekebalan. Ya, tentu ini kekebalan terhadap penyakit ya, nggak ada hubungan dengan kekebalan diplomatik segala macam. Dan dibuat dari agen penyebab penyakit tadi, ya. Itu bisa penyebabnya secara utuh, bisa juga produknya atau bagian-bagiannya, atau pengganti sintesisnya. Ini misalnya sekarang kita kenal vaksin RNA ya, yang dibuat oleh Pfizer atau Moderna, itu adalah sintetik. Bahan-bahan tadi diberikan ke manusia, tapi tidak boleh menimbulkan penyakit tentunya. Nah, orang yang disuntik itu kemudian akan membentuk kekebalan yang membuat dia bisa bertahan terhadap patogen. Sekitar 20-30% populasi Indonesia itu masih ada yang meragukan bahwa COVID ini ada. Nah, otomatis kalau mereka tidak percaya COVID-nya ada, tentu mereka tidak mau divaksinasi. Tapi intinya adalah vaksin itu dibutuhkan untuk mencegah tertularnya oleh penyakit menular. Kalau dulu awalnya kita hanya bicara demam, batuk, sesak nafas ya, itu aja, 3 hal itu aja. Tapi sekarang gejalanya macam-macam, ada kelelahan, ada nyeri otot, ada sakit tenggorokan, ada yang, nah ini yang banyak juga, hidung tersumbat, tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasakan makanan, ya, sampai kepada banyak sekali orang-orang yang sudah tertular tapi tidak ada gejala. Jadi kita dituntut untuk tetap produktif, tetapi harus tetap aman. Nah, untuk menghadapi ketiga situasi ini, satu-satunya yang diharapkan adalah kita bisa meningkatkan kekebalan masyarakat. Ya, beberapa penyakit infeksi bisa sampai 16. Jadi satu orang menularkan ke 16 orang. Nah, dari 16 orang itu masing-masing menularkan lagi ke 16 orang lagi. Jadi kita lihat pertumbuhan kasusnya lebih dahsyat ya. Saat ini untuk COVID itu sekitar 3 sampai 4 ya angka reproduksinya. Kalau
terjadi herd immunity, maka angka reproduksinya akan diturunkan. Jadi satu orang hanya bisa menularkan ke satu orang juga ke satu orang lagi ya. Jadi pertambahan kasusnya tidak sedahsyat yang sekarang sedang kita alami. Sejauh ini sudah ada 200 lebih calon vaksin yang sedang dikembangkan, dikerjakan di puluhan negara, walaupun belum semuanya mencapai fase uji klinik ya. Dari sekian banyak vaksin itu masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Jadi tidak ada satupun vaksin yang superior yang tidak punya kelemahan. Nah, ada faktor yang juga harus kita cermati yang bisa mempengaruhi effectiveness dari vaksin. Ya, kita bagi 3 aja untuk memudahkan. Faktor hostnya, faktor vaksinnya, dan faktor virusnya. Faktor hostnya tentu umur akan mempengaruhi. Orang yang sangat muda, terlalu muda juga respon imunnya belum mature, belum matang. Sedangkan orang yang terlalu tua mungkin sudah terjadi penuaan sistem imun sehingga responnya tidak sebaik orang-orang muda. Belum lagi kalau ada komorbid, gangguan kesehatan macam-macam ya. Dan juga tentu apakah dia pernah sakit serupa sebelumnya. Kita juga harus melihat model vaksinnya, apakah vaksin itu disuntikannya lewat harus disuntikkan di otot dan sebagainya, ataukah vaksin itu adalah virus hidup atau yang dilemahkan, ataukah harus disimpan di minus 70 ya. Itu tentu akan membuat pertimbangan sendiri. Vaksin itu harus sesuai dengan virus yang bersirkulasi di daerah di mana kita tinggal. Saat ini menjadi concern karena bermunculan varian-varian baru mulai dari Inggris, kemudian di Brasil, ya di Jepang ditemukan itu varian-varian yang dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja vaksin. Walaupun sampai saat ini masih dianggap belum mengganggu. Ini bagaimana caranya WHO menilai keunggulan suatu vaksin? Profil keamanannya diberi nilai cukup tinggi, 25 poin, efikasinya juga cukup tinggi, 25 poin. Jadi kan waktu kita membicarakan vaksin yang ideal, 2 poin inilah poin yang paling tinggi. Kemudian vaksinnya harus stabil di lingkungan, termasuk suhu dan kelembaban. Kemudian cara pemberian vaksin harus cukup mudah. Dan ini ketersediaan vaksin. Ya, vaksin bagus tapi kalau susah diperoleh repot juga. Nah, secara umum masyarakat itu sebenarnya mengharapkan bahwa vaksin ini memiliki rasio manfaat dan risiko yang terbaik. Artinya ini menggambarkan keamanannya. Manfaatnya harus jauh dibandingkan risikonya. Masyarakat ini masih memandang vaksin ini sebagai prioritas nomor 2 atau nomor 3 gitu. Karena banyak yang menganggap selama gue belum kena nggak apa-apa gitu. Ini anggapan yang harus perbaiki ya, tugas kita bersama. Dan yang ketiga adalah pasti kalau dalam situasi pandemi semua orang menganggap harusnya ini gratis ya. Adalah kita harus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa mengurangi keraguan atau penolakan terhadap vaksin ya. Sekali lagi masih ada sekitar 20-30% masyarakat Indonesia ini yang masih meragukan vaksin atau bahkan menolak untuk divaksin. Nah, padahal kita tahu vaksin itu tidak hanya memberi kekebalan kepada diri kita saja, tapi juga secara tidak langsung memberikan kekebalan kepada orang lain, termasuk orang-orang yang kita cintai di rumah. Ini adalah kalau berdasarkan hitung-hitungan herd immunity, kita akan mendapat angka minimum sekitar 173 juta orang. Kapasitas produksi vaksin di dunia ini hanya sekitar 6 miliar per tahun. Padahal jumlah penduduknya 7 miliar. Ya, jadi tidak sampai semuanya. Jadi kita bisa bayangkan pada situasi pandemi seperti ini, semua negara akan berebut mendapatkan jatah vaksin. Nah, kalau Indonesia yang membutuhkan tadi 400 juta vaksin itu, 400 juta dosis vaksin tidak bisa menyediakan sendiri, dan kita harus tergantung pada luar negeri, maka
ada hitung-hitungannya kita baru bisa menyelesaikan vaksinasi itu 7 tahun kalau kita mulai sekarang. Oleh karena itu kita harus punya kemampuan untuk membuat vaksin sendiri. Nah, disitulah peran dari vaksin merah putih nanti, walaupun kita masih harus menunggu kurang lebih setahun dari sekarang. Saya kira itu yang dapat saya share. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit pencerahan dan juga bahan diskusi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.